Baik, di materi pertama kali ini, di pagi hari ini saya akan mempresentasikan sedikit saja informasi ya, beberapa informasi yang mungkin ya penting ya terkait implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan mungkin apa sih itu latar belakang dari dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal ya, kemudian bagaimana implementasinya di lapangan dan apa saja fakta-fakta yang ada di lapangan terkait implementasi Undang-Undang JPH itu sendiri. Saya mulai di sini. Jadi saya mulai dari urgensi jaminan produk halal. Sebenarnya apa sih urgensi dari jaminan produk halal? Kenapa kok pemerintah harus mengesahkan undang-undang tersebut? Ya, apa sih urgensinya? Apa sih pentingnya? Kalau kita bisa lihat di sini, ya, di sini ini ada peta dunia dan di mana di sini ya kita bisa lihat bahwa global halal market ya di dunia itu sangat menjanjikan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ya, sebaran dari potensi ya pasar dari produk-produk halal ini sangat menjanjikan. Dan sebagian besar kalau kita lihat prosentasenya, kalau kita lihat di sini ya, itu sekitar 61% ya. Itu adalah berasal dari produk makanan. Ya. Dari ini kita bisa lihat di sini Indonesia, ya, Eropa, ya, Amerika dan seterusnya ini terus-menerus mengalami peningkatan ya. Jadi produk halal ya pasar dari produk halal di dunia itu akan terus mengalami peningkatan. Dan oleh karena itu di samping itu juga kita bisa lihat di sini bahwa jaminan halal itu sudah diakui oleh WTO, oleh PBB sudah diakui bahwa ada produk ya khas ya yang awalnya memang untuk umat Muslim ya, tetapi hal tersebut, produk halal tersebut sudah diakui oleh WTO, oleh PBB. Ya. Kemudian potensi, kenapa kok potensi pasar tadi sangat besar sekali? Kita bisa lihat di sini, populasi Muslim di dunia itu cukup banyak ya, cukup besar sekitar 2,2 miliar. Ya. Di mana di Indonesia sendiri itu lebih dari 225 juta, dan mayoritasnya adalah Muslim. Dan ini terus-menerus menjadi salah satu kekuatan ya, kekuatan ekonomi ya, kekuatan ekonomi yang patut untuk diperhitungkan di dunia. Oleh karena itu, ya para pengusaha-pengusaha tidak hanya pengusaha yang berasal dari pengusaha Muslim saja, tetapi pengusaha-pengusaha non-Muslim pun juga membidik pasar ini karena melihat potensi dari produk halal yang sangat menjanjikan. Yang kemudian yang selanjutnya adalah halal saat ini sudah menjadi lifestyle. Jadi sudah terdapat pergeseran ya. Jadi pergeseran pola hidup di masyarakat. Meskipun dari dulu ya penduduk, misalkan kita ambil saja kasus di Indonesia, dari dulu penduduk mayoritas di Indonesia adalah Muslim. Ya, sudah Muslim ya mayoritasnya. Akan tetapi kalau kita lihat ya gaya atau pola hidup di masyarakat itu terus mengalami pergeseran. Dari dulu yang banyak sekali masyarakat meskipun mayoritasnya adalah Muslim, tetapi sadar halal tidak terlalu banyak digunakan atau digaungkan oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi coba kita perhatikan akhir-akhir ini, ya akhir-akhir bagaimana lifestyle ya pola hidup halal itu sudah sedemikian bergaungnya di Indonesia pada khususnya. Dan ini tentu saja merupakan pasar yang sangat potensial untuk terus dikembangkan. Begitu juga dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi syariah. Bapak Ibu bisa menyaksikan ya yang ada ya fakta-fakta yang ada di lapangan di masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi syariah juga terus mengalami peningkatan. Nah, ini semakin semakin menguatkan bahwa potensi dari produk halal itu sangat menjanjikan. Ditambah lagi ya akhir-akhir ini ya kita lihat ya anak-anak muda, anak milenial itu kan banyak kalau kita lihat ya ciri atau karakteristik dari anak-anak milenial itu banyak ditunjukkan dengan suka traveling, ya, traveling kemana-mana ya, dikit-dikit traveling kemudian foto, upload di Instagram dan seterusnya. Dan ternyata ya pasar halal itu tidak hanya membidik produk-produk gunaan atau produk-produk makanan saja, tapi ya istilah halal itu juga merambah pada pasar yang lainnya, pada komoditas pasar yang lainnya. Kita bisa lihat di sini ya wisata halal.
Ya, kata halal ini sudah disematkan berdampingan dengan kata wisata. Jadi agen-agen travel, perhatikan ya, di akhir-akhir ini ya, mempromosikan wisata halal. Tentu saja bukan jenis wisatanya yang dihalalkan, tetapi nanti kita bisa lihat apa saja ini sebenarnya. Apa sih maksud dari wisata halal itu sendiri. Yang jelas, dari sedemikian rupa, sedemikian banyaknya alasan ya, urgensi mengapa produk halal itu sangat menjanjikan, maka dari itu tentu bahwa harus ada kepastian dari produk halal. Siapa yang menjamin produk itu benar-benar halal? Jadi harus ada kepastian di situ. Ini. Ya, selanjutnya kita bisa lihat di sini tren masyarakat dunia tentang produk halal. Ya, dikutip dari artikel ini tadi, ini Muslim adalah segmen konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Setiap perusahaan yang tidak mempertimbangkan bagaimana melayani mereka akan kehilangan kesempatan yang signifikan dari hulu hingga hilir produk. Jadi luar biasa ini. Jadi dan ini dikatakan setiap perusahaan yang tidak mempertimbangkan ya adanya potensi dari produk halal ini, itu berarti tidak hanya menyangkut pada pengusaha Muslim saja, tetapi pengusaha dan Muslim saja, non-Muslim juga ya, maka dia akan kehilangan potensi pasar gitu, dari hulu hingga hilir. Beberapa kasus kita lihat di sini, kosmetik halal misalkan, ya, menjadi jawara pasar. Di sini bisa Bapak Ibu lihat ya, misalkan ini saya sebut saja ini ya mereknya ya, Wardah ini ya. Dia produk ini terus-menerus menggaungkan bahwa produknya halal. Kita bisa lihat ya beberapa tahun terakhir ini bagaimana perkembangan dari industri kosmetik ini. Industri kosmetik yang sudah lama ya yang bercokol di Indonesia, kita bisa lihat potensinya ya, dan yang terjadi di lapangan kalah bersaing dengan potensi yang sudah ada pada produk Wardah yang menggaungkan produk halal, bahwa produknya adalah produk halal. Begitu juga dengan produk-produk gunaan pasar busana Muslim ya. Ini saya tadi sudah mengatakan bahwa lifestyle ya, halal lifestyle ini ya, pola hidup halal ini sudah menjadi kekinian. Kalau zaman dulu orang-orang berjilbab, model jilbabnya ya itu aja ya. Yang nggak banyak modelnya. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat ya. Bagaimana industri jilbab ya, aksesoris Muslim itu meningkat drastis. Ya, jadi sudah ada pergeseran pola hidup masyarakat Muslim di Indonesia maupun di dunia. Ya. Oleh karena itu, ya saya kembali lagi bahwa potensi dari produk halal ini semakin menjanjikan sih. Nah, ini tadi berkata tentang wisata halal. Besar sekali. Di sini disebutkan bahwa Indonesia merupakan kiblat wisata halal di dunia. Di sini. Tentu saja bukan wisatanya yang dihalalkan, tetapi travel agent yang ada itu menawarkan tempat-tempat wisata yang mana memiliki fasilitas-fasilitas untuk masyarakat Muslim. Sekarang masyarakat benar-benar memilih. Saya mau pergi ke Jepang, saya mau pergi ke Korea. Kemudian dia pasti akan memilih, akan bertanya. Ya, jadi potensi halal produk ini, potensi halal produk ini sangat menjanjikan. Nah, kemudian fakta-fakta apa saja yang ada di lapangan sebenarnya? Jadi ini ya potret jaminan halal di Indonesia di beberapa tahun belakangan. Bapak Ibu pasti sering kali melihat logo ini ya, halal, tulisan Arab, ya, yang ada di warung-warung, di restoran, ya, atau di produk-produk makanan dan minuman yang ada atau beredar di masyarakat. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini banyak logo halal, bukan logo sertifikasi. Jadi logo halal tulisan Arab ini adalah logo yang bukan sertifikasi halal. Jadi ini seperti self-declare. Jadi pemilik usaha atau pengusaha itu sendiri yang mendeklar bahwa makanannya halal, bahwa warungnya menyajikan menu-menu yang halal. Ya. Tetapi siapa yang menjamin bahwa menu yang disajikan, makanan yang disajikan itu benar-benar halal? Kalau ternyata dia sendiri yang mendeklar, pengusaha itu sendiri yang mendeklar bahwa makanannya halal. Ya.
Kemudian selain itu ada salah kaprahnya juga di dalam masyarakat bahwa ya yang ditulis no pork ya Bapak Ibu kalau mungkin jalan-jalan ke mall ya saat ini seringkali banyak ditemukan itu di warung-warung ya, ya terutama mungkin bukan warung-warung yang pemiliknya adalah Muslim itu ditulis no pork. Nah ini salah kaprahnya bahwa yang tidak mengandung babi itu dikatakan halal oleh masyarakat. Jadi itu beberapa salah kaprah adanya logo halal yang di self declare oleh pengusahanya, kemudian ada logo-logo no pork seperti ini, no pork di restoran-restoran. Ini sudah mereka kategorikan sebagai halal. Tapi kemudian siapa yang sebenarnya yang harus menjamin itu? Jadi ini MUI mengingatkan di surat kabar, mengingatkan masyarakat jebakan klaim halal sepihak. Ya, klaim halal sepihak ini. Self-declare dari pengusaha-pengusaha warung atau pengusaha makanan, produk-produk. Ya, ya. Jadi tidak jelas gitu, siapa yang menjamin. Seperti tadi no pork. Salah kaprahnya, kalau no pork, ya tidak, berarti itu halal, adalah makanan halal. Kalau tidak ada babinya, itu makanan halal. Kalau di dalam menu-menunya, tidak mengandung babi, itu adalah halal. Jadi salah kaprahnya halal itu adalah end product. Dilihat di produk akhirnya saja. Oh, produk akhirnya ini tidak mengandung babi. Ya. Dan tidak merujuk pada proses industrinya, proses pengolahannya. Itu sama sekali dikesampingkan. Jadi itu adalah beberapa salah kaprah. Padahal kalau kita lihat fakta yang ada, ya, produk turunan yang menggunakan babi, ya, ini banyak sekali dari sini. Ya, bulu babi ini bisa digunakan untuk apa? Ya, sustain, ya, ini untuk kuas, ya, produknya dari roti bakar, martabak dan sebagainya. Ini ngeri sekali kalau memang kita tidak benar-benar mengaudit dan benar-benar ada lembaga yang benar-benar bisa menjamin bahwa produk tersebut benar-benar halal, bukan halal sepihak tadi. Nah, ini halal adalah end product. Pokoknya di endingnya itu adalah dia bukan produk babi, dia bukan produk Homer, dia tidak mengandung darah, ya, bukan merupakan produk daging yang berasal dari bangkai, hewan bangkai, ya seperti itu saja. Ya, jadi sangat penting bahwa harus ada institusi yang menjamin keberlangsungan atau sertifikasi halal, ya, produk dari kehalalan dari produk tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah potret UMKM di Indonesia seperti apa sekarang. Kita bisa lihat bahwa sekitar 4 juta UMKM di Indonesia, ya, 10% dari UMKM belum mengantongi sertifikasi halal. Masalahnya apa sebenarnya? Mereka bingung siapa yang sebenarnya menjamin halal. Kemudian UMKM tersebut kalau kita tanya, mereka memiliki pengetahuan yang minim tentang sertifikasi halal. Meskipun para pelaku UMKM, pelaku ekonomi ya di level menengah, mikro menengah ya, itu sebagian besar adalah masyarakat Muslim. Tetapi mereka pengetahuan bagaimana sih ngurusnya, bagaimana mengurus sertifikasi halal itu masih rendah. Oleh karena itu, ya, program-program sosialisasi seperti ini itu sangat penting sekali, ya, turun ke masyarakat. Kemudian problemnya adalah biaya mahal, nggak tentu. Oh ini omsetnya aja segini Pak, terus kemudian kita harus mengurus sertifikasi halal yang harganya sekian. Terus gimana Pak? Bingung mereka. Di samping itu inovasi produk terus berkembang. Masyarakat kita kan kreatif ya, bikin masakan, bikin menu, tambahin, campuri ini itu, jadi produk baru sudah. Jadi tantangan dalam mensertifikasi produk-produk halal di masyarakat itu semakin berat. Ya. Oleh karena itu ya harus ada lembaga yang menjamin. Di zaman dulu sejak tahun 1989 ya, yang menjamin kehalalan produk dari produk-produk makanan, minuman, ya, gunaan dan sebagainya itu adalah LP PEMUI, ya, itu dulu. Tetapi saat ini ya pemerintah berusaha untuk mengambil alih, bukan mengambil alih dari ini. Pemerintah berusaha turun ya
untuk benar-benar menjamin, karena pemerintah memiliki beban moral juga. Loh, ini masyarakat atau rakyat Indonesia. Nah, terus ini kenapa kok hak-haknya ya, hak-haknya yang mayoritas adalah Muslim juga dalam mendapatkan makanan halal, produk-produk halal kok tidak dijamin. Oleh karena itu, saat ini pemerintah turun ya, turun untuk memberikan jaminan konsumen kepada masyarakat. Ya, jaminan konsumen dengan cara ya salah satunya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Ya, ini perjalanannya cukup panjang ini. Perjalanannya cukup panjang hingga disahkan undang-undang ini. Dan tidak lain tujuannya hanyalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal. Dengan adanya sertifikasi halal, maka dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Jadi, demikian masyarakat bisa terjamin ya keamanannya, ya kenyamanannya dalam mengkonsumsi produk-produk halal di Indonesia. Ya. Begitu disahkan, pemerintah kemana? Apakah pemerintah melepas begitu saja? Undang-undang disahkan, ya wis. Setelah itu dibiarkan saja. Ya. Ternyata tidak. Pemerintah memiliki kewajiban. Sekali lagi, pemerintah memiliki kewajiban bahwa dikawal itu pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, utamanya pengusaha-pengusaha kelas mikro dan menengah. Oleh karena itu, ya beberapa sudah digaungkan ya bahwa usaha yang beromset di bawah 1 miliar itu gratis sertifikasi. Meskipun itu masih diusulkan ya, jadi statusnya saat ini itu masih diusulkan ke DPR. Ya, hal itu. Dan tentu saja dalam menjamin ya produk-produk halal itu melalui sertifikasi halal, pemerintah menunjuk langsung ke Kementerian Agama, di mana di bawahnya nanti ada namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Ini memang badan yang dibentuk oleh pemerintah di bawah Kementerian Agama untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Nah, kalau kita lihat di sini diagram ini ya, administrasi ini, Kemenak dalam hal ini BPJPH itu juga bergandengan tangan dengan lembaga instansi yang lain pemerintah. Dengan UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perdagangan, BPOM, Kemenperin, Kemenkeu, Kementan, dan seterusnya. Ya, untuk menjamin penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, kemudian lantas produk yang seperti apa yang harus bersertifikasi halal? Ya, ini diturunkan lagi di Peraturan Menteri Agama Nomor 26. Kalau tadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya. Kalau ini Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Di sini dituliskan yang wajib apa saja? Ada produk makanan, produk obat kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, ya, ada barang gunaan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat, dan jasa berupa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Seperti apa itu? Coba kita lihat di sini. Ya. Ya. Ini adalah produk barang, ada makanan, minuman, obat, kosmetik, itu sudah jelas ya, bahwa ini memang harus disertifikasi halal karena berkaitan dengan konsumsi manusia. Ya. Ini produk kimiawi, produk biologi, ini hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Ya. Produk biologi, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, ini hanya yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Kemudian barang gunaan yang digunakan atau dimanfaatkan, ini ada kriterianya. Hanya bagi barang yang berasal dari dan atau mengandung unsur hewan. Barang gunaan yang dipakai, misalkan sandang, penutup kepala, aksesoris, ya, atau perbekalan kesehatan rumah tangga, dan seterusnya. Ya, barang gunaan yang dimanfaatkan, alat kesehatan, ya, seperti ini. Nah, jasa. Di sini setiap layanan dan
unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat. Penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Ya. Kemudian kalau barang gunaan apa saja yang diwajibkan di sini? Sandang, penutup kepala, ini bisa dilihat sendiri ya, pakaian, ini kategori ya, kategori barang gunaan. Pakaian, kaos kaki, dan seterusnya, yang menggunakan unsur-unsur tadi hewani, yang memang harus kita cek kehalalannya. Nah, sekarang kita melihat kapan itu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ya, itu diimplementasikan. Ya. Jadi menurut undang-undang ya, jaminan produk halal itu harus diimplementasikan sejak 17 Oktober 2019 dan diberi waktu peralihan ya, waktu antara sampai dengan 17 Oktober 2024 untuk mengurusi jaminan produk halal ini semua ini. Ya, produk makanan, minuman ya, dan seterusnya. Ya. Jadi selama kurun waktu ini ya, 17 Oktober 2019 hingga 2024, pemerintah harus ya, diwajibkan membantu UMKM agar memenuhi standar halal. Ya, agar memenuhi standar halal. Nah, apa saja itu ya, tahapannya, implementasinya. Ya, jadi ini ada timeline-nya sebenarnya di sini. Ya, tahapan implementasi dari undang-undang tersebut untuk produk selain makanan dan minuman serta jasa. Aku bisa lihat di sini bahwa obat tradisional, suplemen kesehatan itu berlaku tanggal 17 Oktober 2021 sampai 2026. Diberi jangka waktu ini ternyata. Diatur kembali bahwa diberi jangka waktu yang lebih relevan untuk mengurus jaminan produk halal. Obat bebas dan obat hingga 2029. Obat keras kecuali psikotropika dari 21 hingga 2034. Produk-produk kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik dari 21 hingga Oktober 2026. Ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapannya. Untuk lainnya, barang gunaan yang dipakai, entah kategori dan seterusnya, dari 21 hingga 2026. Dan seterusnya, ini barang gunaan, perbekalan kesehatan rumah tangga, ya. Barang gunaan kesehatan yang berisiko kelas A, misalkan, ya, kelas B, dan seterusnya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang diberikan ya, oleh pemerintah agar masyarakat bisa lebih concern untuk menata usahanya untuk segera melakukan sertifikasi halal. Nah, bagaimana dengan produk belum halal yang sudah produk belum bersertifikat halal pada 17 Oktober 2029? Ini dikatakan tetap dapat masuk, beredar dan diperdagangkan karena bunyinya di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu sebenarnya nanti ke depan ya di Indonesia semua barang produk yang masuk ke Indonesia dan beredar dan diperdagangkan di Indonesia itu harus memiliki sertifikasi halal. Jadi ini masih kita diberikan keleluasaan. Jadi yang belum bersertifikat halal tetap dapat masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia selama memiliki izin edar, izin usaha atau izin impor. Ya. Bagaimana penahapan tidak berlaku bagi? Ya, jadi penahapan ini tidak berlaku bagi produk hewan yang kewajiban halalnya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kalau produk halal sudah ditetapkan di undang-undang ya tidak diberlakukan hal yang sama. Produk sudah bersertifikasi halal sebelum undang-undang ini berlaku. Ya, kalau sudah disertifikasi sebelum 17 Oktober 2019 dan masih berlaku, itu masih bisa digunakan dan tidak dikenai oleh ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan produk-produk yang memang tidak halal? Ya, jadi produk-produk itu memang tidak halal. Ya, itu diatur di Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pelaku
usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan. Jadi memang dari awal sudah tidak halal ini. Wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Ya. Keterangan tidak halal dapat berupa gambar, tanda, dan atau tulisan yang dicantumkan pada kemasan produk atau bagian tertentu dari produk atau tempat tertentu dari produk. Jadi memang bagi produk yang memang tidak halal, ya itu wajib menuliskan bahwa produk tersebut ya tidak halal, misalkan mengandung babi. Ya. Produk tersebut dalam prosesnya dia ada campuran-campuran yang mengandung babi. Ya. Jadi diwajibkan untuk memberi keterangan bahwa produknya memang bukan produk halal. Nah, ini kemudian proses sertifikasi halal, mungkin nanti Prof. Freddy mungkin banyak bisa bercerita di sini ya. Jadi ini segitiga ya, BPJPH, ada MUI dan ada LPH di sini ya. Ya, bahwa BPJPH ini nanti yang akan mengeluarkan sertifikasi halal, akan tetapi fatwa ya, penentuan atau ketetapan halal itu tetap dilakukan oleh MUI. Dan yang nanti yang mengaudit ya, yang mengaudit apakah produk dari Bapak Ibu sekalian pelaku UMKM ya itu halal atau tidak ya, menerapkan ini ya, menerapkan persyaratan-persyaratan yang diharuskan untuk mengurus sertifikasi halal apa tidak, itu nanti akan diaudit oleh lembaga pemeriksa halal. Jadi lembaga ini akan memiliki auditor-auditor yang nanti akan turun ke lapangan mengaudit apakah sudah benar informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu terkait produk dagangnya. Ya. Nanti ya auditor-auditor itu akan menilai oh sudah sesuai atau belum. Jadi luarannya itu auditor itu hanya akan berkata bahwa akan menuliskan laporan bahwa ini tidak sesuai dengan yang diinformasikan dan seterusnya. Ya. Tetapi nanti yang menentukan apakah produk itu halal atau tidak nanti di MUI, di sidang fatwanya. Kemudian dari sini nanti akan diberikan sertifikat oleh BPJPH. Nah, alur proses sertifikasi halal ini ada beberapa hal yang harus dicermati, bahwa di sini ada sistem, harus mengikuti sistem jaminan halal yang memiliki kriteria-kriteria seperti ini. Ada SDM-nya, ya harus dilihat SDM-nya. Kemudian ada bahannya, kemudian ada proses, prosedur dan produk itu sendiri. Ya. Jadi sistem jaminan halal inilah yang menjadi acuan ya Bapak Ibu nanti dalam membuat dokumentasi. Nah, apa saja itu? Ada 11 kriteria ini. Ini nanti yang akan harus dipenuhi oleh Bapak Ibu sekalian. Kebijakan halal, tim manajemen halal ada atau tidak, pelatihan sudah pernah mengikuti pelatihan atau tidak, bahannya dari apa saja, listnya, ya, produknya, kemudian fasilitas produksi yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu harus dilaporkan semuanya. Ya. Halo Pak Jadi. Ya, kemudian aktivitas kritis, kemampuan telusur, kan penanganan menu yang tidak memenuhi kriteria, audit internal dan kaji ulang manajemen. Dan ini semua kriteria ini yang Bapak Ibu harus coba dokumentasikan nanti di dalam sebelum Bapak Ibu mengurus sertifikasi halal ke BPJPH. Ya, nanti detail ini nanti Bapak Ibu bisa dapatkan nanti di pelatihan-pelatihan halal nanti. So nanti mungkin Pusat Kajian Halal akan mengadakan lagi ya seri-seri berikutnya. Nah, ini kemudian bagaimana alurnya? Ternyata BPJPH itu sudah membentuk koordinator dan satuan tugas pada kantor wilayah, provinsi, dan kabupaten. Jadi sudah ada satgas-satgasnya. Jadi satgas-satgas di provinsi maupun di kota atau kabupaten ini nanti akan yang membantu Bapak Ibu ya, untuk mengurus permohonan baru, permohonan pembaruan, ya, perubahan komposisi bahan yang harus dilaporkan, ya, dan juga menerima jasa konsultasi ya, terkait proses sertifikasi halal. Nah, ini adalah alur proses sertifikasi halal. Bapak Ibu bisa dapatkan ini di website dari halal ya, BPJPH ya, website dari BPJPH. Jadi bagaimana rutenya? Ya, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal
ke BPJPH, kemudian dilihat dokumen-dokumennya, apakah sudah ini. Yang di sini juga ada timeline-nya. Ini kurang dari 10 hari kerja. Kemudian setelah itu BPJPH menetapkan LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Kemudian LPH akan mengirimkan auditornya untuk mengecek ke UMKM atau usaha Bapak Ibu. Kemudian dari situ berkasnya akan dikirimkan ke MUI untuk dilakukan sidang fatwa, dan setelah itu baru dapat dikeluarkan sertifikat halal oleh BPJPH. Nah, ini prosesnya. Jadi ada beberapa dokumen ya yang harus disiapkan ya. Ini data pelaku usaha seperti nomor induk ya, berusaha dan seterusnya ya, nama, jenis produk ya. Ini ketentuan-ketentuannya, nama dan jenis produk ini nanti ada sendiri ya Bapak Ibu ya. Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal. Daftar produk yang daftar produk dan bahan yang digunakan, bagaimana prosesnya, kemudian dokumen dari SCH, 11 kriteria yang tadi saya sebutkan tadi, itu harus dipenuhi. Ya. Nah, ini ya proses sertifikasi halal selama masa pandemi ini berjalan secara online Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi melalui email ya atau hotline dari BPJPH, dan begitu juga karena ini adalah online ya, berkas-berkasnya itu harus dilihat di sini ya. Berkas dikirimkan melalui email, 1 kali email ya, tidak dicicil ya. Kemudian maksimal lampirannya hanya 8 MB di sini. Hanya 8 dari ini, 8 MB. Ya, jika lebih upload lampiran di Google Drive dan seterusnya. Jadi ini adalah ketentuan uploading atau pendaftaran sertifikasi halal di masa pandemi. Gitu. Nah, dari yang tadi sudah saya jelaskan, ya, jadi bahwa kita bisa lihat bahwa manfaat dari sertifikasi halal itu sangat penting sekali karena dia menjamin kualitas dari produk, merupakan pintu masuk ekspor impor produk dari dan ke luar negeri, meningkatkan branding produk ya, kemudian memberi kenyamanan dan keamanan bagi konsumen, memberi payung hukum yang jelas akan kehalalan sebuah produk, dan yang jelas produk-produk halal itu harus yakin ya, produk-produk halal itu adalah produk yang memang sehat ya, yang merupakan salah satu cara dalam menjaga pola hidup sehat di masa kini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya akan bahas limited saja karena halal ini banyak aspeknya. Kita mulai dari awal lagi, dari yang paling mendasar apa sih sebenarnya yang menjiwai tentang sertifikasi halal ini. Kalau kita lihat data Indonesian Institute, ternyata industri mikro kecil ini menempati 99% dari pelaku usaha itu ya. Sedangkan yang besar cuma 1%. Sehingga sebenarnya kalau kita ngomong halal ini, kita malah ingin melindungi yang kecil-kecil ini. Dari industri yang 99% atau mendekati 100% ini, ada yang bergerak di industri makanan dan minuman, itu menempati hampir 44%. Industri makanan 43%, minuman sekitar 1%. Sedangkan yang lainnya industri pakaian, barang gunaan, dan lain-lain ada di sini. Dan rata-rata teman-teman industri mikro kecil ini banyak juga yang diantara kita di sini mungkin yang main di daerah makanan dan minuman, karena ini adalah yang memiliki barang-barang yang mudah laku untuk rakyat kecil gitu ya. Pertanyaannya begini, kalau kita konsentrasi pada makanan dan minuman, halal itu sebenarnya awalnya untuk makanan dan minuman, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 33 nanti ada namanya barang gunaan. Apa barang gunaan itu banyak, mulai dari sepatu, kemudian pakaian, itu barang gunaan, barang yang kita gunakan sehari-hari. Akhirnya menjamah ke sana, walaupun itu bukan porsi utamanya. Pertanyaan dari konsumen biasanya ada dua, yaitu mengenai food safety, ya,
Nanti berkaitan dengan yang kedua adalah berkaitan dengan spesial halal. Padahal halal sendiri juga memperhitungkan sebenarnya tentang food safety. Tapi spesial karena halal ini berkaitan dengan perintah agama. Lalu kalau sebagai muslim maka perintah agama itu di atas semuanya. Kalau kita sudah menyatakan diri kita seorang muslim, maka aturan agama itu yang jelas, yang sudah jelas, itu tidak bisa ditaruh di belakang. Karena mengikuti aturan atau mengikuti syariah muslim itu adalah sesuatu kewajiban, bukan lagi sunnah. Kalau A dibilang haram, maka ya sudah haram. Jangan bertanya apa manfaatnya. Pasti ada. Karena dengan keyakinan kita masuk muslim bahwa semua aturan di Islam itu mempunyai manfaat bagi kita. Walaupun kita kadang-kadang nggak tahu gitu ya. Yang penting sekarang ya, memang pasrah bongkon. Kalau sudah dijelaskan babi itu haram, tidak usah pakai bertanya kenapa haram, kenapa tidak boleh. Kalau dicari logikanya, ya bisa-bisa saja sih. Secara ilmiah ada. Tetapi nggak bisa semua orang terima kadang-kadang. Kalau kita ngomong dengan sama muslim aja kadang-kadang berdebatnya panjang itu terkait babi. Walaupun saya dulu pernah berdebat di Facebook itu secara ilmiah. Secara ilmiah artinya begini. Saya tunjukkan data penelitian bahwa babi itu kenapa dilarang. Tapi bukan karena perasaan saya bahwa di Quran dilarang, enggak. Saya tunjukkan bahwa kalau kita makan minyak babi, minyak sapi, minyak ini yang paling buruk minyak babi. Kenapa? Karena dengan Anda makan daging yang terbuat dari babi, maka kolesterol dicek di tubuh manusia itu kolesterol paling jelek itu yang diambil dari babi. Itu datanya banyak. Yang ngomong ini bukan muslim, malah non-muslim. Kenapa? Di dalam jurnal internasional dipublish, dicek satu-satu. Kalau habis makan ini gimana pengaruhnya terhadap tubuh? Ada. Dari situ seorang muslim yang dulunya iman, percaya, lebih percaya lagi harusnya. Oh, ternyata tidak ada keraguan dalam Al-Quran itu benar. Ya, gitu ya. Jadi tidak ada lagi keraguan bagi seorang muslim, tidak ada keraguan apa yang ditulis Quran itu pasti benar. Bisa dibuktikan. Sampai hari ini pun tidak ada yang bisa menyangka itu. Nah, biasanya orang-orang yang tidak mengenal Islam senangnya berdebat di area abu-abu yang tidak ada buktinya, artinya tidak terbukti benar dan tidak terbukti salah. Namanya di situ. Baik, Bapak Ibu semua dan adik-adik, jadi kalau kita sudah ngomong iman, maka tidaklah kita tawar-menawar. Memang di Quran itu ada ayat-ayat yang jelas, ada ayat-ayat yang bentuknya debatable. Dalam arti kalau didebatkan sih bisa, tafsirnya dibawa ke sana kemari bisa. Artinya alat Muhammad ada yang jelas dan tidak apa yang masih banyak tafsir, multi tafsir. Kita nggak ngomong yang multi tafsir kalau masalah alam ini karena jelas. Ya ayuhanas kulu mimman fil ardi halalan thayyibah. Ya, wala tatabi'u khutuwati syaiton. Artinya bahwa wahai manusia, makanlah di atas permukaan bumi ini yang halal lagi baik. Bukan hanya halal Bapak Ibu, adik-adik. Halal lagi baik. Jadi enggak hanya halal tetapi juga baik. Karena baik dan halal itu tingkatannya beda. Kalau halal itu standar minimum. Kalau saya ngomong, kalau teman-teman enggak, halal duluan enggak. Ayatnya menyatakan halal itu duluan, artinya standar minimal itu halal. Kalau baik beda lagi. Thayyib itu kriterianya agak lebih tinggi lagi. Kenapa thayyib itu lebih tinggi? Karena dari yang halal itu masih diseleksi lagi. Contoh, gula itu halal, tetapi bagi orang diabetes, gula itu tidak baik. Tidak thayyib. Kalau dimakan, gulanya naik, malah jadi penyakit. Itu muslim juga dikasih tahu. Bahwa yang begitu-begitu jangan dilakukan. Nah, tetap ada ilmu pengetahuan teknologi yang kita gunakan. Dalam area thayyib ini, nah ini saya katakan abu-abu. Untuk suatu orang bisa halal, bagi orang lain mungkin tidak. Nah, ini berkaitan dengan food safety juga. Artinya halal dan food safety itu berkaitan sebenarnya. Cuma halal ini standar minimum bagi kita. Bahkan ini dengan beda agama bisa beda.
Misalnya ada kalau Nasrani itu ya, di Injilnya itu babi itu sama sebenarnya haram, tidak boleh dimakan. Tapi entah mereka kenapa makan ya itu tidak tahu. Masalah keimanan. Kita janganlah seperti itu. Kalau yang diperintah haram ya sudah haram, kita ikuti. Baik, pertanyaannya di begini, kenapa kok masih tidak semua food, semua yang kita makan ini para pemilik usaha masih belum memiliki sertifikat halal? Jawabannya setelah dikatakan survei terkait orang-orang tersebut ada banyak Bu, ada minimal 5 alasan. Alasan pertama yang paling tinggi adalah, yang paling rendah dulu lah, uji lab. Mereka itu kesulitan mungkin dengan uji lab. Angel ini ya. Artinya rumit lah. Nah, itu alasan yang kedua adalah rumit. Uji lab ini menempati urutan paling rendah. Kira-kira sekitar 3,3%. Dengan rumit ini mencapai sekitar 20%. Alasan rumit. Karena apa? Ngurus ke sana kemari, wah, larang ini, nah, situ urusannya jadi begitu. Akhirnya apa? Mereka tidak jadi ngurus apa namanya sertifikat halal. Yang ketiga adalah izin edar. Izin edar itu ngurusnya wangel biasanya, karena sebelum halal itu izin edarnya harus keluar dulu. Bahkan orang-orang mikro itu ada tidak punya izin edar, karena ini gawat ini kan. Izin edar itu padahal berfungsi untuk melindungi kita dari food safety tadi. Menjamin keamanan dari makanan. Yang keempat adalah urusan mahal. Alasan yang keempat mahal. Wah, Pak, urus ya sertifikat itu angel mahal. Akhirnya nggak jadi. Nah, nggak jadi ngurus. Yang kelima adalah terkait kelengkapan dokumen. Karena ngurus tadi, Bapak Ibu, ngurus sertifikat halal itu bukan sekedar ini halal, ini cerita, enggak. Bapak Ibu harus melengkapi dokumen. Dokumen ini wakai yang harus mulai dokumen pembelian bahan. Gimana orang mau ngecek bahwa Bapak Ibu memproduksi barang yang halal kalau dokumen pembeliannya tidak ada, pembelian bahan baku, packagingnya itu semuanya harus halal, 100% harus halal. Tidak boleh ada barang haram di situ. Baru bisa dikasih sertifikasi halal. Jadi kelima alasan ini menjadikan saya tahu UMKM merasa berat. Nanti saya jelaskan nanti urusan UMKM. Kita akan omongkan juga terkait undang-undang yang baru Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja. Itu juga ada halal di sana. Wah, jangan tambah ruwet sekarang nanti aturan itu. Tapi jangan khawatir. Kita berusaha untuk menyederhanakan ini menjadi lebih mudah. Bapak Ibu, setelah bertahun-tahun, tahun 70, ada geger-geger, ingat saya tahun 70-an, itu ada geger-geger terkait ada orang jualan bakso, kemudian baksonya itu ternyata mengandung pakai daging babi. Setelah dianalisis, awalnya dianalisis, kalau nggak salah yang mulai dari Brawijaya waktu itu, ketahuan bahwa ada DNA babi di situ. Ramelah Indonesia. Kemudian mulailah ada MUI. Jadi MUI itu memiliki jasa yang cukup besar pada waktu itu. Kita tidak boleh melupakan sejarah bahwa MUI itu adalah cikal bakal kita yang berkaitan dengan halal. Mereka yang mau, pada waktu orang tidak mau ngurus, MUI sudah ngurus, Bapak Ibu. Urusan ini. Bapak Ibu mungkin masih belum ngeh itu apa halal, MUI sudah mulai dari awal. Sehingga apapun yang dilakukan MUI, kita harus hargai. Yang baik kita bilang baik, tapi kalau ada kesalahan ya kita bilang salah dan kita dudukkan di tempatnya. Nah, tahun 2014 muncullah undang-undang pertama terkait jaminan produk halal. Undang-undang pertama ini berlaku diundangkan tahun 2014, tetapi cilakanya sejak tahun 2014 baru mulai berlaku tahun 2019 Bapak Ibu, karena PP-nya baru keluar tahun 2019.
Jadi kalau 2019 sampai sekarang itu artinya, wah itu masih bayi. Bapak Ibu bisa santai. Oh, dulu masih begitu, masih berproses. Masih berproses. Jadi sejak tahun 2019 undang-undang ini berproses. Sebelah ini salinannya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tinggal Google, ketik Undang-Undang Nomor 3 tahun 2018, download. Bapak Ibu langsung dapatkan salinan kopi aslinya. Karena ini free. Nah, apa yang diatur di sini dalam sertifikasi halal, yaitu penting bagi produsen. Bapak Ibu yang sebagai produsen UMKM, maka produk usaha memiliki unique selling point atau kelebihan tersendiri dengan halal ini. Bisa dibedakan antara yang halal tidak halal. Sehingga apa? Konsumennya juga terjamin gitu. Dua, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk usaha otomatis. Karena ada pembedaan tadi, Bapak Ibu yang Muslim itu lebih lego. Oh ini halal, ini haram. Saya pun kalau ke bandara halal. Kayak nggak halal, saya nggak masuk, Bapak Ibu. Karena apa? Halal ini sudah menjadi sesuatu yang biasa di tempat kita. Kalau dulu zaman 10 tahun yang lalu sih angel, tapi kalau yang sekarang udah keleleran. Bahkan McD, Kentucky itu ada tulisannya halal sudah. Kenapa kan kita cari yang halal? Kenapa kita cari yang abu-abu? Nah, alasannya itu. Satu, kita punya niat untuk menegakkan syiar Islam. Halal itu penting. Bukan hanya di dunia kita akan mendapatkan manfaatnya, di akhirat juga niat kita yang baik itu juga akan dihargai. Ya. Yang ketiga, dengan ada sertifikasi halal ini, Bapak Ibu kalau ada serbuan barang dari luar yang tidak ada labelnya, karena penduduk kita adalah Muslim, 90%, 80-90% adalah Muslim, maka pasar ini otomatis terbelah sudah. Bapak Ibu mendapatkan titik pasar yang berbeda dari orang-orang yang tidak memiliki sertifikat ini. Jadi untung bagi produsen sebenarnya. Kalau Bapak Ibu tidak punya sertifikat, tidak punya label halal ini, maka walah podoanya nih. Saya tak tuku kayak saya ini kan berarti rugi mereka. Kenapa? Saya memilih yang cuma ada logo halalnya. Terlepas nanti logo halalnya bagaimana nanti kita bicarakan. Karena halal ini berproses. Baik. Di konsumen. Tadi konsumen, karena kita adalah muslim konsumen yang agak selektif gitu ya. Khususnya muslim kita ya. Ada juga yang non muslim itu malah milih halal. Kenapa? Karena mereka tahu halal ini juga sesuai dengan agama mereka. Orang Kristen itu kadang-kadang kalau dia membaca bukunya, kitabnya, itu salah satunya adalah babi itu dilarang juga, daging babi itu. Ada yang ngikuti, ada yang enggak. Sehingga pangsa pasar orang Kristen kadang-kadang muslim itu sudah hampir mendekati 100% di dunia ini. Ya, yang sisanya kan agamanya cuma sedikit, paling di bawah 10%. Artinya pangsa pasar kita lebar. Konsumen merasa aman dan nyaman. Karena dia sudah tahu mana halal, mana haram, ada labelnya, maka yang dia beli sudah jelas bahwa itu akan sesuatu yang halal. Konsumen aman dan nyaman dengan produk yang akan dikonsumsi. Nggak bingung, was-was. Kalau dulu zaman, wis bismillah, mari. Udah bisa begitu sekarang. Karena apa? Zamannya sudah berbeda, Bapak Ibu. Bismillah tok itu kalau nggak pakai usaha ikhtiarnya nggak ada juga masalah. Sudah dikasih ikhtiar yang lebih mudah, yaitu ada gambar logonya, tinggal nyari aja, nggak mau ikhtiar. Nemen tahu orang itu. Yang ada logonya terus sudah ribuan, makanan tuh ribuan yang sudah ada logo. Kenapa enggak kita ambil yang itu? Secara ekonomi, secara ekonomi. Satu, meningkatkan perekonomian dalam negeri. Karena Bapak Ibu di Indonesia itu 80% Muslim, pasarnya Muslim, otomatis
dalam negeri ini dengan begitu bisa meningkat karena akan dibeli punya produk-produk Bapak Ibu. Orang non muslim udah datang ke saya waktu saya jadi masih menjabat sebelum 2015 menjabat pelaku usaha, nasi goreng minta pertimbangan untuk sertifikasi. Padahal pengusahanya non muslim karena dia tahu produk yang ada sertifikatnya itu, sertifikat halalnya itu akan menjadi lebih kompetitif ketimbang yang tidak ada sertifikatnya. Urusan nasi goreng itu Maria. Sedangkan Bapak Ibu tidak punya keinginan untuk meningkatkan kompetitifnya, ya sudah lewat, mereka lebih baik. Kalau ditanya ditanya mana yang mau dibeli yang ada logonya apa enggak? Yang enggak ada logonya walaupun yang dagang itu orang non muslim. Wong sing muslimnya gak peduli. Nah, kan begitu. Baik. Setelah itu penting untuk dicatat bahwa sertifikasi halal ini bukan termasuk upaya islamisasi. Jadi kita tidak memaksakan Islam ini kepada orang lain, tetapi syariat kita tetap harus kita pegang karena itu perintah. Tanpa harus memaksa orang. Mereka mau ikut silahkan, tidak mau ikut tidak ada masalah. Sertifikasi halal ini juga tidak membuat produk haram dilarang beredar, tidak. Tetapi dengan logo yang ada tercantum di produk mereka, maka produk mereka juga boleh beredar, tapi tidak ada sertifikatnya, tidak ada logonya. Nah, yang terakhir ini yang penting notnya ini. Pak, sertifikasi halal merupakan upaya. Ini ada anunya saya sebentar Bapak Ibu. Upaya membangun kenyamanan dan transparansi khususnya bagi konsumen muslim yang membutuhkan informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi. Bapak Ibu mau makan tetapi tidak tahu apa yang dimakan, itu ya lucu gitu loh. Bapak Ibu beli, mau nggak beli, nggak ngerti, nggak ada judulnya, nggak ada mereknya, tiba-tiba kita makan, enggak. Iya nek barang itu tiba-tiba berguna, kalau enggak. Nah, muslimun dan begini. Muslimun juga begitu, bahwa logo halal itu adalah penting. Jadikan logo halal itu menjadi kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini yang penting bagi kita. Baik, Bapak Ibu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa konsep halal itu ada dua, iman dan safety. Apapun yang ditulis dalam Al-Quran itu bagi seorang muslim adalah wajib dan sangat penting. Bapak Ibu bisa melupakan, tapi nanti di akhirat akan ditagih. Wis tak tulis loh di situ. Sudah saya kasih guidance, saya kasih petunjuk. Makan itu makan yang halal, lagi toyib. Tapi yang ada makan yang gak jelas semua. Nah itu akibatnya bisa dua, di dunia dan di akhirat. Kalau di seorang muslim itu tentu saja segala sesuatu itu berimplikasi selain di dunia dan di akhirat. Sekarang belum terasa Bapak Ibu, nanti misalkan kesehatannya mulai menurun, mulai terasa semua. Karena apa-apa yang dilarang itu insya Allah mempunyai efek samping. Makanya kita disuruh, sudah benar kitabnya bahwa makan yang halal lagi baik, lagi toyib gitu ya. Toyib itu baik kira-kira kalau dalam istilah kita, tapi khusus dalam Islam. Islam adalah sesuatu yang punya makna tertentu. Baik, saya akan mulai yang terkait sertifikasi. Mulai nanti kenapa kita harus sertifikasi, siapa yang melindungi. Ini ada di dasar hukum. Dia akan kita lewatkan, akan kita bahas satu persatu. Kemudian bagaimana prosedur sertifikasi. Kemudian dokumen apa yang disiapkan. Kemudian layanan BPJPH. Karena BPJPH nanti akan ada pembagian-pembagian di undang-undang itu. Badan-badan mana saja yang akan ngurusi, walaupun ini belum sempurna. Kemudian bagaimana cara pengajuannya. Yang terakhir adalah
kita bahas yang lain-lainnya, serba-serbi tentang pengajuan, termasuk undang-undang cipta kerja yang baru yang bikin heboh dan bikin rame, sampai demo bakar-bakaran, gitu ya. Di situ ada terkait hal-hal juga yang mempengaruhi kita-kita semua. Tapi Bapak Ibu enggak sadar bahwa itu ada di situ, mungkin enggak baca, karena halamannya ratusan ya Pak. Sing mentelangi satu-satu juga enggak sempat, mungkin saya aja cari poin-poin penting aja gitu. Sehingga penting tak lewati, wis Bapak yang biar yang ngurus yang berkepentingan, yang apa namanya yang punya keahlian di sana. Saya akan ngurusi yang saya tahu. Saya berkomentar di banyak WAG terkait hal tersebut. Baik Bapak Ibu, dasar hukum pertama tadi sudah saya sebut. Ini yang nomor 1. Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Setelah undang-undang ini diundangkan, ternyata undang-undang ini tidak bisa langsung bekerja. Wah, ini saya ingat 2014 kita berjuang untuk bagaimana mengeluarkan PP-nya. Karena saya ikut dalam terkait undang-undang ini, ikut memberikan masukan. Yang kemudian keluar adalah, seingat saya ini dulu. Jadi keputusan Menteri Agama, karena tidak bisa dijalankan kan, terpaksa harus ada keputusan Menteri Agama tahun nomor 90 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu Kementerian Agama. Sopo sing dikongkon. Nah, di sini ada. Di sini ada. Ternyata ini juga tidak bisa jalan. Sembulet aja dikeluarkanlah peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 26 tahun 2019 untuk melengkapi yang di atasnya tadi tahun 2018 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Ini juga sih gak maku-maku, malah ributnya malah panjang. Akhirnya apa? Keluarlah yang keempat, langsung keputusan Menteri Agama lagi nomor 982 tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal. Layanan sudah dibuat, sudah diatur, ternyata ya gak melaku-melaku juga. Kenapa? Masih ada konflik internal dengan yang ngurus yang lama. Akhirnya dimunculkanlah yang kelima, keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor B2/3/3453 tentang pendapatan koordinator layanan sertifikasi daerah. Sampai akhirnya muncullah peraturan PP yang kita inginkan, yaitu PP nomor 31 tahun 2019. Nah, PP yang sudah kita angan-angan ini ternyata 4 tahun kemudian, 5 tahun baru keluar dari undang-undang itu. Sebenarnya ini terlambat. Harusnya 3 tahun itu sudah harus keluar. Tetapi ya sudah, tahun ini kita harus jalan dong. Sekarang tahun 2000 Bapak Ibu, jadi ini PP ini harus bisa dijalankan untuk tahun sekarang harusnya. Nah, muncullah lagi peraturan turunannya terkait LPPOM. Karena apa? LPH-nya tidak ada. Nanti saya tunjukkan beberapa bagian yang ada di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Nah, alur umum sertifikasi halal itu sebenarnya dibagi seperti di dalam gambar ini. Nomor 1 adalah koordinatornya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ini di bawah Kemenak. Kemudian lembaga besar ini yang pemerintah harusnya berfungsi sebagai koordinator, sebagai regulator, bukan penentu halal-haramnya. Fatwa diletakkan tetap seperti dulu, yaitu seperti sebelumnya, yaitu MUI sebagai garda terdepannya, karena beliau yang ngerti syariat, ngerti dalil, sehingga fatwa itu harus dikeluarkan oleh MUI. Nah,
MUI itu bukan orang teknis, bukan orang lapangan. Yang periksa siapa, auditornya siapa, tidak ada. Maka dia harus juga berhubungan dengan namanya lembaga pemeriksa halal. Harusnya di sini yang orangnya tertentu, orang-orang yang punya ilmu teknis, bukan ilmu agamanya, tapi ilmu teknis. Jarang orang ilmu agamanya bagus, tekniknya bagus. Jarang. Ada tetapi jarang. Nah, tiga ini harus berkoordinasi. LPH bisa banyak. Sebenarnya LPH tadi itu bisa dari perguruan tinggi. Termasuk ITS ini harusnya selayaknya punya. Dan memang waktu itu saya sudah rancangan untuk punya. Rancangan labnya sudah siap. Nah, nanti alurnya adalah BPJPH ini sebagai yang menerima orderan, yang menerima permintaan sertifikasi. Setelah BPJPH menerima permintaan sertifikasi, maka permintaan itu diteruskan ke LPH, lembaga pemeriksa halal. Lembaga pemeriksa bisa banyak. Dulu lembaga pemeriksa halal sebelum ada BPJPH, sebelum ada undang-undang ini, dilakukan oleh LP POM UI. LP POM UI itu swasta. Swasta. Nah, karena swasta sama dengan kedudukannya dengan sekarang dengan kita-kita ini dengan perguruan tinggi. Cuman karena dia sudah duluan, tadi ada peraturan yang terakhir tadi nomor 7. LP POM ditunjuk sebagai LPH. Otomatis. Nah, kamu sudah mendapatkan keistimewaan. Tidak ada masalah. Yang penting LPH-nya ada dulu. Nah, setelah diperiksa oleh LPH ini, nanti laporannya dikirimkan ke MUI. Dikirimkan ke BPJPH, BPJPH dikirimkan ke MUI. Dari MUI, maka laporan dari LPH itu diperiksa. Oh iya, barangnya sudah halal, semuanya tidak ada keraguan, diputuskan dalam fatwa. Ya, ini ulama-ulama yang di MUI itu rapat nanti di sini. Oh ya, sudah sesuai syariat. Kita putuskan, kita fatwakan bahwa perusahaan si A ini sudah memenuhi sertifikasi halal. Nah, gitu. Kemudian ini nggak diputuskan di sini, dikembalikan fatwa ini dikembalikan ke BPJPH bahwa si A, perusahaan A ini sudah mengikuti syariat. Silakan dikeluarkan sertifikat halalnya. Nah, BPJPH keluarkan. Jadi alur umum dari Undang-Undang Nomor 33 ini sudah didesain sudah baik. Cuman kadang-kadang masih juga ada person-person tertentu sing ngotot. Nek iso iku saya yang meriksa, saya yang bikin aturan, saya yang memutuskan. Nah, biasa itu orang-orang ada tetap seperti itu. Nah, kita kasihlah baik Bandung, kita kasih pencerahan baik-baik supaya mereka kembali ke jalan yang benar, gitu. Ya. Halo, Jadi Bapak Ibu, yeah. Mungkin waktunya tinggal 5 menit lagi, nggih. Oh ya, saya keluarlah sertifikat itu. Begitu keluar sertifikat itu, Bapak Ibu kemudian kalau mau lihat bagaimana, tadi sudah saya jelaskan ada permohonan, kemudian ada pemeriksaan oleh BPJPH, ada penetapan oleh LPH, tadi kembali lagi ke pengujian, sudah ada fatwa MUI. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan dengan jelas. Proses ini nanti masuk sampai ke menghalangi. Oke. Sekarang dokumen-dokumen. Sudah permohonan, kemudian ini sudah disediakan di webnya. Nanti saya tunjukkan webnya. Ada formulir pendaftaran sudah ada. Semua ini ditajukan ke, ini tadi sudah dijelaskan Pak Jadid. Ada NPWP, ada segala macam. Tinggal dilihat di formnya. Identitas tadi harus ada, kemudian macam-macam tadi ada. Dilampiri daftar bahan. Kemudian ada prosesnya bagaimana. Ini karena penting proses ini. Ada sistem jaminan produk halalnya bagaimana, karena sistemnya kadang-kadang pengusaha kecil tidak ada nih, pengusaha kecil tidak ada. Kalau besar ada, dana alokasi dan segala macam informasi tentang perusahaan harus disediakan.
Oke, identitas pendaftar. Ini nanti di pendaftar ini siapa saja, ada produsen, ada distributor, ada pemilik produksi, ada warehouse, ini semua yang boleh mendaftar. Bukan hanya produsen makanan ya, produsen barang bukan. Distributor misalnya tempat penyimpanan ini juga penting. Karena disimpan di mana itu nanti akan ditanya. Bahan bakunya disimpan mana? Kadang-kadang nggak disimpan tempat sendiri, tetapi disimpan tempat orang lain. Kita harus datangi tempat orang lain tersebut. Nah, kadang-kadang fasilitas produksi juga bukan kita yang punya, tapi orang lain yang punya. Nah, itu juga harus didaftarkan. Contohnya suratnya seperti ini. Bapak Ibu nanti ada webnya di BPJPH sana mengenai surat-surat KOP ini. Apa surat-surat, contoh surat. Formulir pengajuan nanti ada namanya FRM 20K, 2OK, OK 20 2OK ya. Nanti bisa dilihat nanti webnya. Bapak Ibu bisa lihat form-form ini di mana. Baik, sebentar. Ini web. Nah, ini dapat diunduh di sini. Ini semua ada di halal.go.id info penting. Kalau Bapak Ibu buka browser kemudian ketik ini, maka Anda akan diarahkan ke form-form ini semua. Tergantung jenis usaha Bapak Ibu. Tadi ada perusahaan makanan, obat, kosmetik, ada sendiri. FR, form formulir MK, M20K. Nah, FR, LKA, ini rumah makan. Catering, rumah makan dan catering. PH ini untuk PH. Ini untuk jasa. Ini untuk barang gunaan. Nah, formnya beda-beda Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu biasanya FI yang ini, yang pertama. Di BPJPH maka ada melayani ini permohonan baru, permohonan pembaruan. Kadang-kadang yang sudah habis harus dipembarui. Ya, perpanjangan. Kemudian perubahan komposisi juga harus dilaporkan. Karena halal itu kalau komposisi berubah maka sertifikat halalnya dicabut sementara. Kecuali sudah dilaporkan. Ya. Ini logo yang lama Bapak Ibu. Yang punya LP POM UI, tapi ini sekarang berubah menjadi logo yang seperti ini harusnya. Ini punyanya BPJPH. Jadi nanti kalau dapat logo seperti ini berarti sudah baru. Kalau yang seperti tadi lingkaran itu yang lama. Tapi yang manapun Bapak Ibu tidak usah mikir, yang penting sah resmi, itu ya. Cara pengajuan langsung ke BPJPH atau melalui Satgas Kementerian Agama. Ada di Waru kalau nggak salah ini, kalau di Surabaya. Atau melakukan ngirim email, ya, ngirim email melalui sertifikasi halal@kemenak.go.id. Tapi sabar Bapak Ibu, kadang-kadang biasa masih baru itu ada saja halangannya. Ya. Pengajuan permohonan syarat itu menggunakan sistem informasi halal setelah dinyatakan berlaku. Sebenarnya BPJPH punya sistem elektronik. Nanti kalau sudah di launching, maka Bapak Ibu nggak usah nanti di rumah saja, tinggal ngirim permohonan. Oke. Sekarang serba sepi. Ini tadi tempat layanannya Bapak Ibu. Kemudian pelayanan waktunya. Ini yang Jakarta gitu ya. Pelayanan waktunya biasanya jam 8 sampai jam 15. Kalau Jumat jam 8 sampai 15.30. Potong sholat Jumat biasanya. Ini yang selama pandemi. Bapak Ibu, selama pandemi. Tadi kelihatannya sudah diomongkan sama Pak Jadid. Saya nggak lama-lama di sini. Yang diajukan apa aja. Selama pandemi ada perlakuan khusus gitu ya. Bapak Ibu silakan siapkan. Ini pendaftaran email melalui sertifikasi halal tadi. Silakan ke sini. Bapak Ibu tinggal beremail, berkas yang dilampirkan ini tadi, formulir pendaftaran, kopi surat usaha, dokumen tadi, dokumen nilai halal. Kalau yang gede-gede ini, yang kecil-kecil biasanya agak berbeda. Berkas dikirimkan 1 kali email, maksimal 8 MB. Jika lebih besar, lampiran di Google Drive, serta tautan kepada petugas. Ini
Saya kira implikasi tatanan norma baru pada sertifikasi halal dengan ini Bapak Ibu nanti bisa mengalami sendiri, dicatat saja gitu ya, dicatat saja sertifikasi halal, kemudian nomor WA-nya ada, monggo dihubungi kalau memang kepingin interaksi lewat online. Ini yang di dalam, ini nanti di sana Bapak Ibu langsung ke Skype biasa, kalau kita protokol kemana-mana, layanan protokol pandemi, untuk pelaku usaha ada sendiri ya. Ini sudah suhu tubuh, masker, tidak jabat tangan, dan kontak fisik lain itu sudah seperti biasa. Bapak Ibu di mana-mana sama ini. Penerapan tatap muka ini sudah ada seperti biasa. Di mana-mana sama. Bapak Ibu ke mall atau kemana, ke rumah makan sama. Ya, cuci tangan, sanitizer, meja makannya juga diatur sedemikian rupa, ada desinfektan. Nah, ini protokol-protokol yang wajib dijalankan. Sekarang terakhir Bapak Ibu. Bagian terakhir. Bapak Ibu mesti kenal Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Ini juga singgung halal. Nah, apa yang berbeda? Nah, ini Bapak Ibu. Perbedaannya adalah ini Bapak Ibu. Dulu auditor halal ini untuk auditor bahwa dulu harus diperbolehkan sertifikat, harus memperoleh sertifikat dari MUI. Tapi sekarang ini poin F ini hilang. Poin F ini. Artinya apa? Harusnya sebentar lagi banyak auditor-auditor baru. Karena dulu macetnya di sini, di poin F ini. Tidak dikeluarkan. Waduh, nggak lulus KB. Atau dipersulit. Nah, akhirnya ini yang kami komplain dari lama dulu. Sekarang diizinkan dengan Omnibus Law, artinya menguntungkan ini Bapak. Apalagi yang menguntungkan bagi orang tapi yang tidak menguntungkan ini Bapak Ibu. Waktu penerbitan. Di sini, bila MUI rapat tidak 3 hari, kalau nggak salah 3 hari, nggak mari-mari, kemudian sertifikasi halal akan dilimpahkan langsung ke BPJPA. Ini yang saya tidak setuju. Artinya apa? Bukan orang yang berkomentar mengeluarkan sertifikasi halal. Ini yang sedang dikomplain sama kawan-kawan sekarang di lapangan. Ini dikomplain. Nah, ini berusaha untuk tidak boleh seperti ini, bypass ini tidak boleh. Tetap yang mengeluarkan harus fatwa MUI. Saya setuju, harus fatwa MUI. Nah, yang menyenangkan bagi Bapak Ibu adalah ini pasal 44. Nah, ini kan yang ngomong biaya ini kan senang Bapak Ibu ya. Biaya anak tulisannya gratis. Wah, senang semua ini sudah. Ini gratis ini. Untuk pelaku usaha mikro dan kecil itu gratis Bapak Ibu. Gratis. Menurut Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja yang baru. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu di dalamnya ada yang bermasalah, yang harus kita komplain, cuman di dalamnya juga ada sesuatu yang baik. Tapi ya aku mau, tapi kalau ada sesuatu yang tidak baik di dalam itu yang harus diperbaiki dulu sebelum itu bisa dijalankan. Nah, ini saya tidak ngomong masalah buruh. Kalau buruh itu lebih banyak poinnya. Dan mereka banyak yang protes karena ada sesuatu di situ. Nah, akhirnya mereka demo di lapangan. Baik, Bapak, Ibu semua, adik-adik, saya kira itu gambaran umum dari sertifikasi halal. Saya akhiri presentasi saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.